Ini aks calon pembobol kotak amal masjid sudah memasuki halaman parkiran pas malam Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Jadi dia membuka kotak amal. Nih. Dia mulai membuka kotak amal. Kemudian masuk. Keluar kembali, simpang helm. Jadi dia masuknya ini di pukul jam 2 lewat 40-an menit. Ya, ini orangnya. Sorot lagi. Cukur pendek. Oke. Jadi dia sudah mulai masuk di masjid. Sayangnya di bagian dalam ini kamera kurang jelas. Jadi dia sudah mulai masuk, beraksi. Dan dia mencungkel sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak amal di dalam masjid. Jadi dia beraksi kurang lebih hampir 30 menit di dalam. Ya. Dia mengintip di bagian saf perempuan. Oh, sayangnya tidak kelihatan, hanya bagian punggung. Berarti kamera kurang pas. Dia beraksi di sini. Tidak berbesar dulu. Kakinya. Iya, dia sementara mencungkil. Ini agak susah karena gemboknya besar. Kita lihat sebentar diangkat kakinya. Wah, diangkat kakinya, saking kuatnya gembok sampai-sampai dia mengangkat kakinya memakai bantuan berat badan kayaknya. Dia memindahkan, cari tempat yang setelah hampir 20 menit di dalam, dia sudah keluar. Dia masuk ke WC. Ya, kita lihat dalam gerakan pelan-pelan. Ya, motornya ini tanpa plat, tidak ada DD-nya. Kayaknya dia sementara menghitung-hitung uang di sini. Jadi lama juga di sini, hampir 10 menit. Jadi dia kayaknya meluruskan uang yang diambil di dalam, kemudian dia masukkan ke dalam tasnya. Ya, dia masuk lagi. Oke, dia masuk lagi. Ya, di dalam ini kurang lebih 5 menit.
Ya, di dalam ini kurang lebih 5 menit. Kayaknya masih penasaran dan ingin melihat, memeriksa kembali uang yang ada di dalam kotak amal, jangan sampai masih ada yang belum diambil. Ya, ini sendalnya ada motif putih di bagian belakangnya, bagian tumit. Nah, dia sudah keluar lagi. Dia memakai songkok. Dia memakai songkok mungkin supaya kalau ada orang lihat, orang tidak curiga bahwa orang sudah salat di dalam masjid. Nah, kayaknya dia di sini sudah siap-siap dia mau pergi. Kita percepat 2 kali. Siap-siap untuk pergi. Ya, dia simpan dulu songkoknya. Ya, dia simpan. Dia pakai helm. Setelah itu dia disangkanya di sini dia sudah mau pulang. Ternyata dia ini memutar ke bagian depan. Dia berhenti di sejenak di sini. Dia sudah mau pulang. Nah, tapi ternyata di kamera lain kita lihat dia balik arah kembali. Dia berbalik, mundur di depan masjid ini. Mungkin dia melihat kotak amal ini. Nah, ini sebentar akan jadi sasaran ini. Nah, dia memutar di sini, parkir motornya. Nah, up, dia parkir. Setelah itu dia berjalan sebentar mendekati kotak amal. Nah, ini dia mengeluarkan alatnya. Ya, mungkin dia lihat tergembot, maka dia pergi ambil alatnya. Ya, ini kondisi kotak amal sebelum dicungkel. Ya, sudah mulai beraksi. Sayangnya dia membelakangi kamera. Helm straight putih di belakang, straight 3 dengan tulisan klasik. Kita lihat secara dekat aksi dia memutar 1 kali, putar dengan kunci pas. Ya, beraninya. Ini jalan poros ini yang di depan. Ya, dia sudah mulai membuka. Wow. Iya. Dia berhasil mengambil uang kotak amal. Setelah itu dia pergi. Ya, dia pergi. Jadi total kotak amal yang berhasil dibuka itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Kerugian sekitar Rp500.000 paling minimal itu minimal. Terima kasih. Ya, ini gambar lain lagi. Kejadiannya hari Kamis atau malam Jumat. Ya, Kamis tanggal 10 November. Cuma berselang 3 minggu kembali Masjid Nurul Muttaqin Pakalu ini kedatangan lagi tamu yang tidak diundang. Nah, ini pelaku pembobolan. Ya, ini belum ditahu apakah orangnya sama atau bukan. Ada peristiwa 3 minggu lalu. Ya, jadi begitu datang langsung simpan dulu helmnya. Ya, jadi ini pelaku yang kedua berselang 3 minggu. Ya, kalau yang dulu malam Jumat, ini juga malam Jumat. Nah, ini tanggal 10 November. Ya, ini orangnya. Oh, langsung masuk rupanya. Ya, dia sudah masuk. Suasana dalam masjid hanya terang sebagian.
sehingga kamera infrared kurang berfungsi, sulit untuk menangkap gambar yang jelas. Ya, di dalam ini sekitar 10 menit di dalam menggeledah semua cedengan dan kotak amal. Jadi ini leluasa untuk mengambil karena di peristiwa pencurian yang pertama belum sempat diperbaiki kunci dan gemboknya. Ya, ya. Keliling juga di dalam. Jadi gerakannya sama dengan tas yang sama juga. Ya, gerakannya sama, tasnya juga sama waktu pelaku yang pertama. Ya, cuma kita tidak berani mengatakan bahwa ini adalah pelaku yang sama di hari yang lalu. Tapi dari segi cukur, tinggi badan, dan model tas, ya, kayaknya sama orangnya. Ya, hanya saja dia sudah memakai jaket. Ya, kamera tidak sempat diperbaiki posisinya waktu itu karena di luar dugaan bahwa dalam waktu dekat akan terjadi lagi pencurian. Dia beraksi di belakang pintu masuk. Nah, kebetulan situ kotak amal di pencurian pertama itu tidak sempat dibuka. Mungkin karena dekat dari jalan, dia sehingga tidak berani. Nah, dia sudah menggunakan alatnya di sini, jongkok. Nah, di sini kuncinya keras, kunci tidak rusak, tetapi kaca dinding kotak amal ini yang dipecah. Ya. Lama di sini aksinya karena sulit untuk membuka gembok. Ya. Di sisi lain, di bagian luar ada salah satu jamaah yang kebetulan lewat. Ya, di sini sebentar akan terjadi insiden. Cuma insiden dalam bentuk apa kita lihat, tunggu saja sebentar. Ya. Jadi ada jamaah yang cuci kaki di luar. Kemudian ada aksi maling yang sedang beraksi. Oke, kita ambil dua sisi. X, ya ini. Wah, jadi jamaah ini curiga. Ada sepatu, ada motor tanpa dede. Nah, mengintip masuk, pas di belakang pintu, kaget ini orang di belakang. Nah, ketemulah dia. Pura-pura menanyakan tentang kondisi masjid. Ya, kok aman ya masjid ini dikunci? Apakah kotak amalnya aman-aman saja? Ya, itu pertanyaannya kepada salah satu jamaah. Jadi jamaah kita ini sebenarnya sedikit curiga sehingga dia masuk. Jadi terjadi komunikasi di sini. Pas di samping kotak amal, hanya saja jamaah tidak memperhatikan bahwa kotak amal ini sudah bolong. Jadi belum sempat diambil uangnya. Jadi di sini terjadi dialog, komunikasi antara pencuri dengan salah satu jamaah kita yang lewat tadi. Ya. Tanpa curiga bahwa itu adalah maling yang sudah beraksi di dalam, jamaah kita ini kemudian keluar. Ya. Jadi basa-basi nih percakapan mereka ini pencuri kepada jamaah kita, mempertanyakan tentang laundry lah, kondisi keamanan masjid kah. Nah, jadi sini pencuri sudah mulai gelisah sebenarnya. Ya, takut ketahuan. Nah, di sini terjadi lagi komunikasi. Ya, sebenarnya sini pencuri sudah berdebar-debar karena sudah hampir ketahuan aksinya. Jadi pembatas di situ hanya tadi pintu masuk. Hanya saja pintu masuk sini riben, jadi gelap, apalagi di dalam kondisinya juga gelap. Ya, jadi jamaah kita ini tidak melihat persis aksinya pencuri di dalam.
ya terjadi komunikasi. Jadi menurut pengakuan jamaah kita ini, pencuri ini banyak sekali celotehnya, mungkin mengalihkan situasi. Ya. Kemudian jamaah kita sudah pergi tanpa kecurigaan sedikit pun. Ya. Pelaku ini belum pergi, dia masuk dulu ke WC. Ya. Dia sudah dalam WC, dari dalam WC. Apakah dia langsung pulang? Ya. Dia melihat situasi dulu. Ya, jadi dia masih melihat situasi. Jadi di luar ini sebenarnya masih ramai, masih orang lalu lalang di sini. Ya, ini baru pukul 20:17, jam 8:17 malam. Nekat memang. Ya. Jadi pencurinya ini dia masih lihat situasi dulu. Dia berjalan ke bagian depan ini, terlalu kentara ini. Dia mencoba membuka pintu bagian depan, ternyata dia masih terkunci. Kemudian dia kembali lagi menuju ya, dia balik lagi kembali berusaha untuk membuka pintu tapi tidak bisa. Nah ini dia berjalan ke bagian samping masjid. Ya. Setelah melihat situasi bagian depan, kembali masuk di WC. Ya. Oke. Ya. Disangkanya bahwa dia sudah pulang, ternyata dia masuk lagi. Ya, dia masuk kembali melanjutkan aksinya. Jadi ini ceritanya belum sempat diambil tadi uangnya, tapi kacanya sudah dipecah. Nah, makanya itu dia tinggal masukkan tangannya untuk mengambil uang di dalam kotak. Iya. Tanggal 10 November pukul 20.24. Hampir setengah 9. Kita lihat sepatunya. Wow. Sepatu mahal kayaknya. Ya. Setelah mengambil uang dalam kotak, dia maju ke depan di sudut kiri. Di situ ada tas kecil yang disimpan oleh jamaah. Di sisinya itu Al-Quran. Ya, dia mengambil tas di situ, tas kecil. Mungkin akan direncanakan sebagai tempat uang untuk beraksi di masjid selanjutnya. Nah, dia sudah. Nah, kita tunggu dia keluar. Ya, dia sudah mulai keluar. Nah, makanya selimpannya itu, ya, 2 tas di situ, tasnya sendiri dan tas yang diambil tadi. Oke, dari sini dia sebentar langsung pulang.
Ya, tidak langsung pulang, ternyata dia berjalan ke bagian depan masjid. Mungkin kotak amal yang di depannya hanya akan jadi sasaran yang sudah dilihat tadi, atau bagaimana. Dia berjalan. Mungkin karena ada orang jadi dia tidak jadi. Jadi bagian depan itu tidak sempat dibuka. Dia masuk lagi. Ya, ini dia ke WC sudah 3 kali. Mungkin dia tak kencing-kencing. Ya, atau dia duduk memperbaiki. Ya, dianggapnya mungkin tidak cukup. Bangunlah dari duduknya, kemudian membuka kotak amal yang ada di pintu WC. Wow, cepat sekali prosesnya. Padahal di sini terkunci. Kayaknya situ tidak ada uang di situ. Ya, putar-putar pinggulnya, lihat situasi. Jadi alatnya dibuka, membuka alat. Sambil lihat-lihat situasi. Tek, 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 tek. Wow, hanya 5 detik. Hanya 5 detik. Padahal ini tergembok. Ya. Situ tidak ada uangnya. Makanya dia pasang kembali gemboknya, kemudian dia keluar. Dia berjalan ke motor. Ya, dia sudah siap-siap pulang. Iya, hati-hati di jalan. Dadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waspada.